Nah, ini dokter yang menjelaskan, bukan saya, lebih jelas lagi. Banyak kejanggalan kasus di Indonesia yang terjadi belakangan ini dan menarik perhatian publik. Penasaran? Check it out. Kasus TNI AL Letu Eko Damara. TNI AL Letu Eko Damara ditemukan tewas akibat tembakan di atas telinga kanan yang menembus ke kening kiri. TNI AL menyebutkan bahwa Letu Eko Damara meninggal akibat bunuh diri dengan senjata api yang diduga karena depresi akibat penyakit malaria yang dideritanya. Pihak keluarga tidak percaya dengan penyebab tewasnya Letu Eko Damara akibat bunuh diri. Keluarga meyakini bahwa Letu Eko Damara meninggal akibat penganiayaan. Hal ini dipercaya karena pihak keluarga menemukan luka bakar dan beberapa luka lebam yang tidak merata di tubuh jenazah saat akan mengkafani ulang jenazah. Kecurigaan pihak keluarga juga diperkuat dengan tidak dilakukannya otopsi terhadap jenazah, keterangan mengenai TKP ditemukannya almarhum yang berbeda-beda, dan tidak diketahuinya kepemilikan dan jenis senjata api yang membuat Letu Eko Damara kehilangan nyawanya. Kasus Ridal Ali Tommy atau Brigadir RA. Brigadir RA merupakan anggota Satlantas Polresta Manado yang ditemukan tewas dengan luka tembakan bagian kepala di mobil Alphard. Dari seluruh olah TKP, rekaman CCTV, dan hasil otopsi menyatakan bahwa Brigadir RA meninggal akibat nekat melakukan aksi bunuh diri dengan menggunakan senjata api ke kepala. Saat olah TKP ditemukan senjata api jenis HS-9 yang diduga kuat digunakan Brigadir RA untuk mengakhiri hidupnya. Di TKP juga tidak ditemukan DNA lain selain DNA Brigadir RA itu sendiri. Kejanggalan yang terjadi pada kasus ini adalah perbedaan keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan Brigadir RA sedang cuti ke Jakarta untuk menemui keluarganya yang berada di Jakarta. Namun pihak keluarga Brigadir RA di Manado menyatakan bahwa Brigadir RA sudah berada di Jakarta 2 tahun lamanya. Kasus ini dirasa masyarakat Indonesia ada yang ditutupi. Selain itu, terdapat plat nomor mobil Alphard yang palsu dan berubah. Hal ini terlihat dari rekaman CCTV yang memperlihatkan mobil Alphard yang dikendarai Brigadir RA saat itu adalah DPR RI 23XIII, yang dimana plat itu merupakan plat yang diperuntukkan pimpinan badan legislasi dan penomorannya seharusnya dimulai dari angka 6 sampai 10. Kejanggalan tidak berhenti sampai di situ. Saat wartawan dan media meliput mobil tersebut, plat sudah berubah menjadi B1544QH. Selain itu, apabila Brigadir RA memang statusnya cuti, lalu dari mana senjata itu muncul? Karena diketahui ketika seorang anggota kepolisian melakukan cuti atau bebas tugas, maka senjatanya harus dikembalikan. Kasus 27 tahun, wartawan Fuad Muhammad Syarifuddin. Wartawan Udin tewas akibat dianiaya oleh 2 orang yang bertamu ke rumahnya. Kasus ini sudah 27 tahun berlalu, namun sampai saat ini kasus ini belum terpecahkan. Peristiwa yang terjadi dimulai dari 2 orang yang bertamu ke rumah wartawan Udin atau Mas Udin. Istri Mas Udin saat itu sedang membuatkan minuman di dapur untuk tamu tersebut. Namun tidak berselang lama, istrinya mendengar suara gaduh. Ketika istrinya mengecek asal suara itu, Mas Udin sudah terkapar lemas. Mas Udin lalu dilarikan ke rumah sakit di Yogyakarta, dan 2 hari kemudian Mas Udin dinyatakan meninggal dunia. Kasus ini cukup menarik banyak petinggi negara yang meminta kasus ini untuk diusut tuntas. Beberapa waktu setelah meninggalnya Mas Udin, muncul nama Dwi Sumaji atau Iwi yang ditetapkan sebagai tersangka dari kasus ini karena pengakuannya yang telah melakukan penganiayaan terhadap Mas Udin lantaran kecemburuannya. Namun, kejanggalan dimulai setelah 1 tahun kemudian, Iwi mengaku bahwa dirinya tidak melakukan hal tersebut dan malah memberitahukan bahwa dirinya adalah korban rekayasa politik. Iwi mengaku dipaksa untuk memberikan pengakuan bahwa dirinya yang melakukan penganiayaan tersebut oleh seseorang bernama Frankie. Dan yang lebih mengejutkan, Iwi mengaku seseorang bernama Frankie tersebut adalah polisi yang saat itu bertugas mengambil sampel darah Mas Udin dan mengambil buku catatan Mas Udin. Kejanggalan selanjutnya adalah hakim yang saat itu menangani kasus ini tiba-tiba mengundurkan diri. 27 tahun berlalu, besar harapan kasus ini dapat dituntaskan.
kejanggalan kasus kopi sianida Wayan Mirna Salihin. Kasus ini muncul lagi ke permukaan dan menjadi perdebatan sengit karena tayangnya film di Netflix yang membahas mengenai kasus ini. Terdakwa dari kasus ini adalah sahabat dari korban, yakni Jessica Kumala Wongso. Kejanggalan sekaligus pertanyaan dari kasus ini adalah apakah jasad Mirna benar-benar diotopsi. Otto Hasibuan selaku pengacara dari Jessica Kumala Wongso menyatakan dan meyakini bahwa jasad Mirna belum dilakukan otopsi, namun hakim sudah mengatakan bahwa Mirna meninggal dunia akibat sianida. Namun, hal itu mendapat bantahan dari ayah Mirna yang menyatakan bahwa jasad Mirna sudah melakukan otopsi. Kejanggalan berikutnya adalah mengenai kebenaran keberadaan sianida di tubuh Mirna. Hal ini karena 75 menit setelah Mirna meninggal, tidak ditemukan sianida dalam tubuh Mirna. Namun 3 hari setelahnya, baru ditemukan sianida dengan kadar 0,2 mg per liter yang menurut dokter bernama Dr. Jaja, kadar itu tidak bisa mengakibatkan kematian. Masyarakat banyak mendesak kuasa hukum Jessica untuk membuka kasus ini lagi dan melanjutkan persoalan kasus ini yang dirasa banyak kejanggalan. Kasus 2016, Vina Cirebon. Kasus ini adalah tentang sepasang kekasih yakni Vina dan Eki yang ditemukan tewas dan diduga saat itu karena kecelakaan tunggal. Namun dengan semua kecurigaan pihak keluarga, video kawan Vina bernama Linda yang kerasukan dan investigasi mendalam kemudian ditemukan. Penyebab Vina dan Eki meninggal adalah karena pengeroyokan dan pelecehan yang dilakukan oleh 11 anggota geng motor di Cirebon. Dengan proses investigasi ditemukan 7 orang yang diduga kuat melakukan pengeroyokan dan pelecehan pada Vina. Awalnya, dari 7 orang itu tidak ada yang mengaku bahwa mereka melakukan pengeroyokan itu sampai salah satunya akhirnya mengaku dan bahkan menyebutkan ada 1 orang lagi yang terlibat. Dari informasi tersebut ditemukan juga percakapan pada handphone 8 tersangka ini mengenai rencana pelecehan pada Vina. BAP dilakukan dan hampir semua mengakui ada 3 orang lagi yang belum tertangkap dan belum diketahui keberadaannya. Kemunculan film baru-baru ini yang mengangkat kasus Vina membuat kasus ini muncul lagi ke permukaan dan ditambah dengan adanya keterangan atau pengakuan dari mantan tersangka kasus ini yang mengatakan bahwa dirinya sebenarnya dipaksa untuk mengakui bahwa dirinya lah yang melakukan hal tersebut dan mengaku tidak mengenal 3 tersangka lainnya yang belum ditangkap. Kejanggalan lain setelah kasus ini muncul lagi adalah perubahan keterangan BAP tentang 3 orang DPO dan menggiring opini bahwa ada pihak yang tidak ingin identitas 3 orang ini terungkap. Tidak adanya pemeriksaan laboratorium tentang sperma yang ada di tubuh Vina untuk mengetahui pelaku pelecehan tersebut juga menjadi salah satu pertanyaan besar dari kasus ini. Dalam waktu 8 tahun, namun kasus ini juga belum terpecahkan secara tuntas, menjadi satu pertanyaan publik tentang pengusutan kasus ini.